Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih tafsir surat Al-Kahfi dan surat ini sudah dibahas sebelumnya. Yang lalu sudah dibahas bahwa surat ini adalah surat Al-Ikhlas yang kedua yang selalu dibaca oleh Rasul SAW dalam sholat sunnah fajar, yaitu qobliyah fajar, kemudian ba'diyah maghrib, 2 rakaat awal dan witir. Hal itu dirutinkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam karena isi daripada surat tersebut berisi tentang keikhlasan kepada Allah dalam beribadah. Karena memang keikhlasan merupakan penentu nilai suatu ibadah. Sehingga ibadah seseorang akan bernilai ketika dikerjakan dengan ikhlas. Karena keikhlasan juga merupakan rukun dari ibadah. Suatu ibadah dikatakan amal soleh, dikatakan ibadah yang diterima oleh Allah kalau memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti contoh atau mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Apabila seseorang beribadah kepada Allah kosong dari syarat pertama yaitu ikhlas, pasti orang beribadah itu jatuh pada perbuatan syirik sebagai lawan dari ikhlas. Misalnya saja orang sholat tidak ikhlas, maka kemungkinannya adalah riya, ingin dilihat. Maka riya ini merupakan kesyirikan. Apabila kosong dari syarat kedua, beribadah tidak mengikuti contoh dari Rasul, orang akan terjatuh pada kesesatan, penyimpangan yang disebut oleh Rasul sebagai muhdath, mengada-ngada dalam agama, yang kata Rasul setiap muhdath itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu membawa pelakunya ke neraka. Maka ini selalu dirutinkan oleh beliau dalam sholat-sholat. Yang lalu sampai perkataan beliau ini, Qurrirat al-jumalu ala marrataini. Diulang-ulang kalimat di sini oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali.
Coba kalau kita terjemah dulu ke dalam bahasa Indonesia. Kul katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Sudah lalu bahwa orang kafir di sini umum, baik Yahudi, Nasrani, Musyrikin, atau Suyu'iyun kata beliau. Di sini kata Allah, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak beribadah apa yang kamu ibadahi, atau siapa yang kamu ibadahi. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini satu. Kemudian diulang lagi, wala ana a'budun ma abattum. Saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. Ini sama dengan ini. Cuma di ayat 2 ini fi'il, kata kerja, sementara yang di sini isim, kata kerja, isim fa'il. Wala antum a'buduna ma'bud, ini sama dengan ayat yang ketiga. Jadi ayat 4 sama dengan ayat 2, ayat 5 sama dengan ayat 3. Ini maksud pengulangan. Nah, kenapa diulang di sini dua kali? Itulah a'budu ma ta'budu. Kita lihat kata perkataan beliau, aila a'budu, aku tidak menyembah alladzina ta'budunahum, yang kamu ibadahi atau yang kamu sembah, orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Wahum al-asnam, yaitu berhala-berhala. Itu sesembahan orang-orang kafir yang dimaksudkan di sini. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala. Wala antum, dan kamu, kalian, wahai orang kafir, bukanlah penyembah. Ini bukan kata kerja nih. Penyembah itu fi'il apa? Isim fa'il. Dan kalian bukan penyembah ma'abudu, siapa yang aku sembah. Siapa yang aku sembah? Huwa Allah. Jadi sesembahan kalian adalah berhala, yang sesembahanku adalah Allah. Wa ma huna fi qaulihi ma a'budu, tafsir ma di sini ma a'budu, ya. Kalau diterjemah ini apa ini? Apa yang aku sembah gitu ya. Semuanya. Kata beliau bimakna man. Maknanya man, yaitu siapa. Lianna ismal maf'uli mausuli, karena isim mausul idza ada ila Allah, kalau dikembalikan kepada Allah, fa innahu ya'ti bilafdil man. Jadi mengartikannya yang pas siapa. Kalian bukan penyembah siapa yang aku sembah. Kalau yang atas, aku tidak menyembah siapa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Yakni maksudnya saya ini la a'budu asnamakum, tidak menyembah berhala-berhala kalian. Wala antum ta'budun Allah, dan kalian tidak beribadah kepada Allah. Nah, wala ana 'abidun ma abattum, saya bukan penyembah. Kalau di sini saya tidak menyembah
Kalau di sini saya bukan penyembah. Ma abattum, apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Qad dhanna qad yadunnu adzannu. Sebagian orang mengira anna hadhihi mukarraratun litauqid, bahwa pengulangan tadi itu dalam rangka taukid. Taukid itu penegasan, penguatan. Di antara mufassir ada yang memahami seperti itu. Kenapa diulang? Itu untuk penegasan, penguatan bahwa ibadahnya itu sendiri-sendiri. Aku menyembah Allah, kalian menyembah berhala. Diulang lagi, aku ini benar-benar penyembah Allah, kalian benar-benar penyembah berhala. Itu makna taukid. Walaisa kadzalika. Kata beliau, penafsiran yang seperti itu kurang pas. Nah, kalau dikatakan taukid, kenapa kok kurang pas? Li'anna sighata mukhtalifatu. Karena sighahnya, bentuk kalimatnya itu berbeda. Berbedanya di mana? Di sini la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah. Di sini fi'il. Maka beliau katakan fi'lun. Di ayat 2-nya berupa a'budu, itu fi'il mudhari. Aku tidak menyembah. Ini fi'il. Wala ana. Kalau ana di sini ini bukan fi'il. Ini isim fa'il. Ini isim domir munfasil. Abidun wa abiduna ismun. Di sini abidun wa abiduna itu isim, bukan kata kerja, bukan fi'il. Itu yang perkataan beliau kenapa ini dilemahkan penafsiran taukid. Wa taukidu, yang namanya taukid atau penegasan, la budda an takunal jumlatu asaniyatu kal awwali kal ula. Namanya taukid, kalimat pertama, kalimat kedua itu harus sama dengan kalimat yang pertama. Jadi kalimat yang kedua harus sama dengan kalimat yang kedua, itu taukid namanya. Nah, kan kalimat pertamanya apa? Fi'il. Kalau mau diartikan itu penegasan, mestinya kalimat berikutnya itu harus apa? Fi'il juga. Nah, itu alasan beliau kenapa penafsiran ini apa? Lemah. Dan intinya kata beliau, al-qawlu bi annahu turrira lit-tauqid dha'ifun. Kata Syekh bahwa pengulangan di sini dalam rangka penegasan itu penafsiran yang lemah. Beliau tidak mengatakan salah, tapi mengatakan apa? Mungkin yang kurang pas. Berarti ada makna yang lebih pas. Dan kalau ini kurang pas atau lemah, limadza hadzal tikrar? Kenapa ini diulang? Kenapa ini diulang? Kalau ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, ini penafsiran lain berarti ya. La a'budu ma ta'budun ai al-an. Aku tidak menyembah apa yang kalian ai al-an. Maksudnya sekarang. Ketika ini disampaikan oleh Rasul, saat itu aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Jadi saya tidak menyembah apa yang kalian sembah baik sekarang maupun yang akan datang.
Fasara la a'budu ma ta'budun ai fil hal, sehingga maknanya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah sekarang, wala ana a'budu ma abadtu, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, yakni fil mustaqbal, yang akan datang. Li'anna al-fi'l al-mudhari, karena fi'il mudhari yaitu a'budu, yadullu 'alal hal, menunjukkan makna sekarang. Wa ismul fa'il, sementara isim fa'il yaitu amilun, yadullu 'alal mustaqbal, 'alal istiqbal. Isim fa'il menunjukkan pada waktu yang akan datang. Kalau fi'il mudhari mau diartikan akan datang itu bisa, tapi menambah sin. Sa'budu gitu. Tapi di sini kan tidak ada sinnya. Nah, bidalilin, dengan dalil annahu amila, dengan dalil bahwa dia beramal. Isim fa'ilnya ini beramal. Beramal itu memberi berbuat, ada pengaruh. Wa ismul fa'ili, sementara isim fa'il la ya'malu illa idza kana lil istiqbal. Isim fa'il itu beramal atau tidak beramal kecuali bermakna akan datang. La a'budu ma ta'budun al'an, sehingga artinya apa? Aku tidak menyembah apa yang kalian ibadah itu sekarang. Wala antum a'biduna ma a'bud, yakni al'an. Wala ana a'bidun ma abadtum, yakni fil mustaqbal. Wala antum a'biduna ma a'budu, yakni fil mustaqbal. Di ayat 2 dan 3 itu bermakna sekarang, artinya gini. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah sekarang. Sekarang juga kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya? Dan demikian juga yang akan datang. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah. Lakin awrada ala hadzal qaul iradun kaif. Tapi ada pertanyaan juga, bagaimana dimaknai begitu? Wala antum abiduna ma'a, kalian bukan penyembah apa yang aku ibadahi. Ma'annahu yu'minuna bi wa ya'budunallah. Padahal ketika ayat ini disampaikan, ada sebagian orang musyrikin yang masuk Islam. Ya. Dan kemudian ibadah kepada Allah. Padahal ketika turunnya ayat ini tadi maknanya kalian nanti tidak menjadi penyembah apa yang aku ibadahi. Penafsiran yang seperti ini masih mengandung kelemahan juga. Wala fi hadzal qaul nau'un min ad-dhafi. Maka dengan makna ini masih mengandung bagian dari kelemahan. Beliau tidak mengatakan lemah, tapi masih ada unsur-unsur kelemahannya. Nah. Wa ajabu, yang menafsirkan tadi itu, kalau tadi tafsiran kedua ini maknanya itu kita dikaitkan dengan waktu, ya, dikaitkan sama apa? Waktu. Sekarang saya bukan penyembah kesembahan kalian, sekarang saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan menyembah apa yang aku sembah. Nanti juga begitu, saya tidak menyembah apa yang kalian, bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Yang menafsirkan seperti itu masih mengatakan wala antum abiduna ma'abud. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Yukhadibul musyrikin.
Ayat ini ditujukan kepada orang musyrikin alladzina alimallahu ta'ala annahum la yu'minu. Itu jawabannya pas juga. Loh, ayat ini jadi kan disampaikan ini loh, kan mereka sebagiannya ketika turun ayat itu ada yang masuk Islam dan menyembah Allah. Itu bagaimana? Oh iya, di sini dikatakan. Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang telah Allah ketahui bahwa mereka tidak akan beriman. Ya, tidak ditujukan kepada siapa? Orang musyrikin atau orang kafir yang nanti akan beriman. Nyata Pak? Paham ya? Nah, itu. Fayakunul khitabu laisa aman. Kalau begitu, khitab ayat ini tidak umum. Ya. Tidak umum, tidak meliputi seluruh orang kafir. Berarti masih ada orang-orang kafir yang bisa dikeluarkan dari ayat ini. Siapa? Orang-orang kafir yang telah diketahui oleh Allah nanti dia akan beriman dan beribadah kepada Allah. Wa hadza mimma yudha'iful qaul bi ba'di syai'. Sehingga tafsiran ketiga ini tafsiran kedua atau ketiga? Tafsiran kedua ini ada kandungan kelemahan. Ini tadi. Kelemahannya tadi tidak mencakup fa'indana al-an qaulan, sehingga di sini ada dua makna. Al-awwal, makna pertama, innaha taukidun, bahwa pengulangan itu dalam rangka taukid. Ini yang dibahas oleh Syekh berkisar antara pengulangan tadi, pengulangan ayat. Karena memang diulang. Wasani yang kedua, inna bil mustaqbal, makna kedua tadi istiqbal. Al-qaulus salif, masih ada tafsir ketiga. La a'budu ma ta'budun. Ayat 2. Ai la a'budul asnam allati ta'budunaha. Aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ai la ta'budunallah, kalian tidak beribadah kepada Allah. Wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud, ai fil ibadah. Maksudnya fil ibadah, yakni laisat ibadati ka ibadatikum. Maksudnya ibadahku itu tidak sama dengan ibadah kalian. Mana ketiga. Wala ibadatukum ka ibadati. Ibadah kalian juga tidak sama dengan ibadahku. Jadi ini bahasa apa? Cara. Ya. Cara di dalam beribadah. Nah, mungkin sampai sini dulu yang dulu telah sering kita ulang-ulang bahwa ketika ada sekian tafsir tidak saling bertentangan, itu bisa mencakup kesemuanya. Coba dari awal apakah ada yang bertentangan? Enggak, cuma ada nilai-nilai kurang sempurnanya kayak gitu. Tapi tidak bertentangan. Yang pertama tadi taukid, maknanya ya penegasan. Yang kedua waktu, ya. Yang ketiga apa ini? Cara. Fayakunu hadza, maka tafsiran yang seperti ini nafyun lil fi'li, peniadaan perbuatan, la lil maf'uli bih, bukan peniadaan maf'ulnya. Bukan peniadaan maf'ulnya, bukan objeknya yang ditiadakan. Tapi apa? Perbuatannya, yaitu ibadahnya. Yakni laisa nafyan lil ma'bud,
Yang ditiadakan bukan ma'budnya, yang objeknya yang diibadahi. Lakinnahu nafyun lil ibadati, yang ditiadakan di ayat ini ibadahnya. Aila a'buduka ibadatikum, yaitu aku tidak beribadah seperti ibadah kalian. Nah, ya secara kenyataan seperti itu, beda. Orang Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi seperti itu. Ibadahku tidak seperti ibadah kalian. Wala ta'buduna antum ka ibadati, kalian tidak beribadah seperti ibadahku. Lianna ibadati, karena ibadahku itu khalisatun lillah, murni karena Allah. Wa ibadatukum, sementara ibadah kalian ibadatun syirkun, ibadah apa? Syirik. Kalau ibadahku ibadah ikhlas, ibadah kalian ibadah syirik, namanya apa? Hal keadaan, sepertinya keadaan, ya. Keadaan ibadah kalian itu gimana? Ikhlas. Ibadahku itu ikhlas, kalau ibadah kalian itu ibadahnya syirik. Kalau seperti ini bisa jadi caranya bisa sama ya, sama-sama sholat misalnya, tapi satunya riya, gak ikhlas misalnya ibadahnya, kan beda juga dengan ibadah apa? Riya. Nah, riya itu syirik. Tafsiran ketiga, al-qaulur rabi'u, tafsiran keempat, wahtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tafsiran ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Anna qaulahu la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Hadzal fi'lu, hadza al-fi'lu. Maka ini adalah fi'il tadi ya. Fa wafaqal qaulul awwalu fi hadzal jumlah, sehingga ini sama dengan penafsiran pertama. Karena itu perbuatan yang bermaknanya apa tadi? Taukid, ya. Penegasan, penguatan. Wala abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud, ai fil qabul. Maksudnya fil qabul, di dalam masalah diterima tidaknya. Di dalam masalah diterima tidaknya, itu makna yang keempat. Di mana walan uqbal ghairu ibadati, maksudnya tidak diterima kecuali ibadahku. Ibadah selain ibadahku itu ibadah yang tidak diterima. Walaupun ini maknanya beda kan, tidak bertentangan dengan yang tiga sudah lewat. Nah, walan uqbila ibadatukum, dan ibadah kalian itu tidak diterima. Wa antum kadzalika lam taqbalu, demikian juga kalian tidak menerima cara ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Fatakunul jumlatul ula aidatun alal fi'li, sehingga jumlah pertama yaitu wala ana abidun, saya tidak menyembah, itu kembali pada perbuatannya, dan jumlah kedua kembali kepada orangnya. Al-qabul war-ridho, yakni la a'buduhu, aku tidak menyembah, la ardo, dan aku tidak ridho, wa antum kadzalik, demikian juga. Aku tidak menyembah dan aku tidak ridho seperti apa yang kalian sembah dan kalian ridho pada sesembahan-sesembahan kalian.
La ta'budunallah wa la tardawna biibadatihi. Kalian tidak beribadah kepada Allah dan kalian tidak meridhai ibadahnya. Nah, wa hadzal qaul idza ta'ammaltahu la yaridu alaihi syai'un minal bahawati sabiqah. Tafsiran ini beda dengan tafsir-tafsir yang sudah lalu. Apapun diterima tidaknya juga tak mungkin ibadah mereka itu diterima. Fayakunu qaulan hasanan jayyidan. Sehingga makna yang keempat ini makna yang bagus dan jayyid juga bagus. Itu makna pengulangan-pengulangan ternyata Syekh Ibnu Utsaimin bisa menampilkan di tafsirnya ini sekian penafsiran yang ada dalam keadaan tidak saling bertentangan, saling melengkapi. Wa min huna, maka dari sini na'budu annal Qur'an, kita yakini bahwa Al-Qur'an Al-Karimah, Al-Qur'an yang mulia, laisa fihi syai'un mukarrarun, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu yang diulang di ghairi faidatin, tanpa ada faidah itlaqon secara mutlak. Nah, tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang diulang-ulang oleh Allah yang tidak ada faedahnya. Laisa fihi syai'un mukarrarun, tidak ada ayat yang diulang illa walahu faidatun, kecuali mesti ada faedahnya. Li'annana law qulna, karena kalau kita katakan inna fil qur'ani syai'an mukarraron biduni faidatin, karena kalau sampai dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang diulang tanpa faidah, lakana fil Qur'an ma huwa laghwun. Berarti Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang laghwun. Laghwun itu sia-sia. Lawan dari faidah. Ngapain diulang-ulang? Untuk apa? Wa huwa munazzahun an dzalik. Al-Qur'an itu munazzah, bersih dari ini tadi laghwun. Al-Qur'an itu bersih dari kesia-siaan. Bahwa semua Al-Qur'an itu faidah. Faidah terutama pada kita, Al-Qur'an itu merupakan makanan ruh yang paling bergizi. Faedah berisi ilmu yang paling kokoh, faedah di dalam memberikan pahala bagi pembacanya, faedah di dalam membimbing umat, membimbing manusia menuju Allah. Walaupun diulang-ulang misalnya, bersih daripada ini laghwun. Wa ala hadza, maka dari ini fatikraru fi suratir Rahman, seperti pengulangan ayat di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini diulang-ulang. Maka nikmat mana, nikmat Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Ada enggak nikmat Allah yang bisa kalian dustakan? Juga di suratil Mursalat, di dalam surat Al-Mursalat, Allah mengulang-ulang beberapa kali, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pendusta, orang yang tidak percaya. Tikrarun li faidatin azimatin. Pengulangan tadi, baik surat Ar-Rahman atau surat Al-Mursalat, itu pengulangan yang faedahnya sangat besar, sangat agung di sini. Wahia, apa itu?
anna kulla ayatin, bahwa setiap ayat mimma bainaha bihil ayatil mukarrarah fa innahu tashmulu ala ni'amin azimin. Apa faedahnya yang katanya besar? Yaitu bahwa apa yang Allah sebutkan, ayat yang ada di antara pengulangan itu mencakup atau berisi kenikmatan yang sangat besar. Wa ala in jasimatin, sama kenikmatan yang sangat besar. Nah, summa inna fiha minal fa'idatil lafziyah at-tanbih. Juga dari sisi lafaz ya, bukan dilihat dari sisi makna ayat yang ada di antara dua pengulangan, dua ayat yang diulang, itu yang bahwa kalau diulang maka ayat yang di tengah itu mengandung kenikmatan yang sangat besar. Kalau dari sisi lafaz, maka lafaz yang diulang tadi, babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu mengandung tanbih. Tanbih itu peringatan. Nah, peringatan, hati-hati kayak gitu. Itu tanbih. Lil mukhatab, kepada orang yang diajak bicara atau yang dituju oleh ayat itu. Haitu yukarriru alaih, ketika Allah ulang fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka perhatikan ayat-ayat yang ada di antara keduanya itu. Nah, ini pembahasan tafsir surat Ar-Rahman ya. Agar kita kita terhindar dari ini kedustaan-kedustaan. Wa yukarriru alaihi waidun yauma idzin lil mukadzibin. Nah, diulangnya ini. Tsumma qala, ini ayat terakhir ya. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan, ayat keberapa ini terakhir? Berapa ayat? 5 apa 6? Nah, ayat yang ke-6. Kalau diterjemah, lakum, untuk kalian dinukum. Ini apa? Din bermakna amalan atau ajaran ya, amalan. Wali din, dan untukku amalan sendiri. Lakum dinukum alladzi antum alaihi wa tadinu nabi. Lakum dinukum ay alladzi antum alaihi wa tadinu nabi. Kalian beragama dengannya, ajarannya sendiri-sendiri. Wadi dini, aku juga punya ajaran. Maksudnya apa ini diulangi? Apa diucapkan? Fa'ana, maksudnya saya ini bariun. Saya ini berlepas diri. Jadi ayat ini ayat apa? Perlepasan diri. Min dinikum, dari ajaran kalian. Ya, penegasan juga bahwa saya punya ajaran yang saya pegangi, yang saya gigit, yang saya ikuti. Tidak gampang ikut-ikut ya ajaran yang tidak datang dari agama kami. Wa antum, juga kalian bariuna, kalian juga berlepas diri min dini, dari ajaran. Nah, qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan, wa hadhihi suratu, surat ini nuzilat qabla fardil jihad. Surat ini diturunkan sebelum diwajibkannya jihad. Ya, dengan jihad itu kan setelah tahun kedua hijrah ya. Li'anna ba'dal jihad, karena setelah turunnya kewajiban jihad,
La yakirul kafiru ala dini. Orang kafir tidak diakui agamanya. Kalau tadi kan pengakuan ya. Agama kalian ya agama kalian, agamaku agamaku. Pengakuan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini turunnya sebelum fardhu jihad. Karena setelah jihad tidak ada lagi pengakuan terhadap orang kafir agamanya itu. Illa bil jizyah, kecuali orang kafir itu harus membayar upeti. Ingkanu min ahlil kitab, kalau mereka ahli kitab. Wa anal qaulir raji au min ghairihim. Walakin as-sahih, tapi yang sahih, yang benar, kalau tadi ya, sebagian ulama menafsirkan mansuh ya, di ayat ini turunnya sebelum jihad. Karena ayat ini berisi hari perlepasan diri. Artinya berisi pengakuan, ya, berisi pengakuan terhadap agama lain. Walakin as-sahih, tapi yang benar, annaha la tunafi al-amru bil jihad. Yang benar bahwa ayat ini, surat ini tidak meniadakan perintah jihad. Hatta naqula innaha mansukhatun, atau mau dikatakan bahwa ayat ini mansuh. Artinya dihapus. Kok masih ada di Al-Quran? Mansuh itu dihapus itu macam-macam. Ada yang dihapus hukumnya, lafadznya masih ada. Ada yang terbalik, dihapus ayatnya, hukumnya masih ada. Itu ada di dalam Al-Quran. Seperti ayat rodo'ah, ayat susuan, bahwa susuan itu harus 2 tahun, usia sebelum 2 tahun, dan 5 kali nyusu. Nyusunya mulai dari nangis sampai diam, itu 1. Tadi nangis, kena lapar, kemudian disusui, diam. Bayinya diam, itu 1. Diulang 5 kali, itu ayat. Dari mana ayatnya, surat apa? Itu sudah dihapus. Tapi hukum ini apa? Masih ada. Nah, atau hukum rajam. Orang yang muhsan dirajam. Mana ayatnya? Nggak ada. Itu tinggal apanya? Hukumnya. Bal hiya baqiyatun wa yajibu an natabarra'a min dinil yahudi wan nasara. Maka ayat ini tetap, artinya tetap tidak apa? Dihapus, baik lafaz maupun hukumnya. Itu ayat ini tetap, bahkan wajib kita berlepas diri dari agamanya Yahudi dan agamanya Nasrani. Wal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrikin. Itu yang wajib, yang harus kita jalani. Nah, karena muslimin, kata Rasul, akan mengikuti mereka. Tatattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bisibrin, dira'an bidira'in, hatta law dahalu jahradatin ladahaltumu. Sahabat bilang, ahum al-yahudu wan nasara, Rasul menjawab, paman, siapa lagi? Umatku itu pasti mengikuti agamanya, ajarannya orang terdahulu. Sejengkali, sasta, sampai kalaupun mereka masuk lubang biawak, mereka akan mengikuti. Sahabat tanya, apakah Yahudi dan Nasara? Rasul menjawab, siapa lagi? Apa cirinya Yahudi? Ngaji nggak beramal, berilmu tidak beramal. Kalau Nasara beramal tapi beramal tanpa ilmu. Kan banyak muslimin beramal tanpa ilmu. Atau ikuti mereka, kata Rasul. Pasti mereka, umatku ini ikuti mereka. Orang Nasrani ulang tahun kelahiran nabinya,
Natalan, ya. Muslimin apa? Ikut acara namanya apa? Mauludan. Itu kalau dicari dalilnya mana? Bahkan diterangkan oleh kiai terbesar di Indonesia, kiai ormas terbesar, bahwa itu ajarannya Syiah. Karena memang pencipta utamanya adalah orang Syiah. Ketika orang tokoh Syiah, Fatimiyah ini Syiah yang paling kejam yang pernah membunuh ribuan muslimin di Ka'bah dan memasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Fatimiyah. Tokoh mereka ini yang membuat kagum dengan orang-orang Nasrani, mengadakan Natalan. Wah, ini kalau muslimin seperti ini bagus kan. Ditiru sampai ke pelosok sana. Pelosok paling kampung di Malang. Nah, sedunia ya. Itu kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul bahwa umat Islam ikuti mereka. Padahal hukum asalnya gimana? Ayat ini perlepasan diri dari agama mereka, dari ajaran mereka. Nah, apa ajaran mereka? Beribadah tanpa ilmu atau berilmu tidak beribadah. Nah, kalaupun beribadah mereka orang musyrikin, maka kita juga berlepas diri dari cara ibadah mereka. Maka kita harus berilmu, kemudian beramal, ikhlas karena Allah. Ya kan? Nah, terlepas dari kesyirikan. Fi kulli waqtin wahid. Ajaran ini diamalkan setiap waktu, setiap keadaan. Nah, bukan dihapus. Wa lihadza nukirru. Dari itu kita tegaskan, kita ikrarkan al-yahud wa nasara ala dinihim, bahwa Nasara dan Yahudi tetap di atas agama mereka. Bukan agama yang benar ya, bukan pembenaran. Bukan pembenaran terhadap agama mereka. Tapi mereka, kata Allah, lakum dinukum waliyadin, mereka akan mengikuti agama mereka, ya sudah, bil jizyah. Dengan apa? Upeti. Nah, kalau mungkin Indonesia diartikan apa? Upeti ya, upeti bahasa Indonesia. Mereka bayar upeti. Wa nahnu na'budullaha, kita beribadah kepada Allah, wa hum ya'buduna ma ya'budun, mereka menyembah apa yang mereka sembah. Nah, fahadhihi suratu fiha al-bara'atu. Maka surat ini sekali lagi berisi bara'ah. Di sini kata beliau fiha bara'atun, fiha al-bara'atu. Wa takhalli. Takhalli mungkin bisa antum artikan membersihkan diri min ibadati ghairillah, dibersihkan ibadahnya dari ibadah pada selain Allah. Disuruh ibadah kepada Allah itu apa? Murni. Maka surat ini disebut surat Al-Ikhlas yang kedua. Sawa'un bil ma'bud, dibersihkan baik itu ma'budnya, objeknya. Ya, jangan minta pada punden-punden, minta pada yang bau rekso tempat ini. Ketika melewati tempat yang angker, dia berlindung pada yang bau rekso tempat itu. Atau ketika hajat datang ke kuburan-kuburan, datang ke wali-wali, itu ma'bud yang diibadahi. Au fi nau'il fi'li, atau perbuatannya, itu berlepas diri. Ayat ini surat perlepasan diri. Betapa agungnya kalau diamalkan surat ini ya. Caranya dilepas, bersihkan dari cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian tujuannya dilepas dari selain Allah. Wa fiha al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Maka surat ini disebut surat al-ikhlas. Nah, wa an la na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah wahdahu saja. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu
bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahuna, sampai sini yantahi ma tayassara minal kalam ala hadhihi surah. Selesai pembahasan surat Al-Kafirun, mudah-mudahan menambah keikhlasan kita ngaji, ibadah, sholat, dan seterusnya. Karena ibadah itu luas, bukan hanya ngaji, bukan hanya sholat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ismun, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Apa ibadah itu? Ibadah itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik itu perbuatan maupun perkataan, baik yang zahir maupun yang batin. Insyaallah. Artinya 24 jam kita ini bisa memposisikan diri dalam keadaan apa? Beribadah kepada Allah. Nah, walaupun cara-caranya tidak, cara-caranya macam-macam, ada yang ditentukan seperti sholat, ada yang enggak seperti apa, nyapu atau bersih-bersih. Amalan-amalan keseharian bisa bernilai ibadah asalkan ikhlas, asalkan dicintai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita untuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah beri taufik kita kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.